Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang cara membuat video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Mari kita mulai ya. Di sini saya sudah mempersiapkan satu file PowerPoint untuk diubah ke dalam video pembelajaran. Nah, yaitu tentang keberagaman karakteristik individu, muatan PPKN, tema 7, subtema 3, kelas 3, sekolah dasar. Nah, di sini saya sudah membuat PowerPoint-nya, lengkap dengan animasinya. Jadi teman-teman silahkan buat dulu slide PowerPoint-nya tentang video pembelajarannya. Lengkap dengan animasi-animasinya semenarik mungkin. Sehingga nanti tampilan di video pembelajarannya pun akan menarik. Nah, sebelum record slideshow, saya akan memperkenalkan dulu. Di sini ada fitur rekam slideshow-nya ya. Di menu slideshow, ini ada ribbon, record slideshow. Kalau kita klik, ada dua pilihan. Ada record from current slide. Ada record from beginning. Bedanya apa? Bedanya, kalau record from current slide, itu kita hanya merekam slide-slide tertentu saja, tidak dari awal. Tapi, kalau record from beginning, itu kita akan merekam dari awal presentasi sampai akhir presentasinya. Itu perbedaannya ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan merekam PowerPoint ini ya. Kita klik record from beginning. Saya inginnya dari awal PowerPoint. Kita rekam berarti kita record from beginning ya. Di setting ini kita pilih yang microphone array. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Di sini kakak akan menjelaskan tentang keberagaman karakteristik individu. Muatan PPKN tema 7 subtema 3, kelas 3 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu memahami keberagaman karakteristik individu seperti sifat, sikap, kebiasaan, dan lainnya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tuhan menciptakan manusia dengan karakteristik yang beragam. Dengan adanya keberagaman karakteristik individu dapat membuat kita belajar saling menghargai dan saling menghormati. Perbedaan setiap individu adalah salah satunya bisa kita lihat dari sifatnya, sikapnya, dan kebiasaan sehari-hari. Nah, apa itu sifat? Sifat adalah ciri khas yang ada pada diri seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain.
Sifat disebut juga dengan watak atau karakter. Sifat dibagi menjadi dua, yaitu sifat positif. Sifat positif adalah sifat baik yang harus kita biasakan. Contohnya, jujur, dermawan, rendah hati, sopan, santun, humoris, tegas, lemah lembut, penyayang, rajin, disiplin, pemberani, penyabar, penolong, bertanggung jawab, dan lainnya. Yang kedua, sifat negatif adalah sifat buruk yang harus kita hindari. Contohnya, suka berbohong, boros, pelit, malas, penakut, kasar, keras kepala, sombong, dan lainnya. Selain memiliki sifat yang berbeda, setiap orang juga memiliki kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan seseorang akan mempengaruhi sifat atau karakter yang dimiliki orang tersebut. Contohnya, setiap hari ayah dan aku selalu bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kebiasaannya yaitu bangun pagi, sifatnya yaitu rajin dan disiplin. Sikap memahami, menghargai, dan menghormati sifat dan kebiasaan orang lain merupakan sikap menjaga kerukunan dan persatuan yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Dalam lingkungan pertemanan di sekolah, selain perbedaan sifat, sikap, dan kebiasaan, kita juga bisa menemui adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dari masing-masing siswa. Adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dapat menumbuhkan sikap saling menghargai, saling menolong, dan saling melengkapi. Berikut ini contoh kemampuan dan keterampilan setiap siswa. Misalnya, siswa A memiliki kemampuan dan keterampilan menghitung cepat. Siswa B memiliki kemampuan dan keterampilan membuat prakarya. Siswa C memiliki kemampuan dan keterampilan menyanyi dengan suara merdu. Siswa D mempunyai kemampuan dan keterampilan berolahraga dengan lincah. Siswa E mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam berbicara di depan umum dengan percaya diri. Setiap orang itu memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda. Jadi jangan merasa iri ketika melihat teman kita pandai berhitung, berolahraga, sementara kita kurang. Karena diri kita juga pasti memiliki kemampuan dan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dalam lingkungan pertemanan, kita tetap dapat saling membantu, saling melengkapi, dan saling bekerja sama. Contohnya, ketika ada tugas kelompok di sekolah. Kerjasama disebut juga kolaborasi. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Manfaat kerjasama yang pertama ialah tujuan lebih cepat tercapai. Yang kedua, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang ketiga, pekerjaan lebih mudah dikerjakan. Yang keempat, menumbuhkan sikap semangat persatuan. Yang kelima, melatih untuk menghargai pendapat orang lain. Sikap bekerja sama merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam bekerja sama, pasti ada anggota kelompok yang mengeluarkan pendapat. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Jika kita tidak bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain, maka akan timbul pertengkaran yang dapat memicu perpecahan. Tetapi, jika kita bisa menerima dan menghargai perbedaan pendapat, maka hal tersebut akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Berikut ini akibat positif dan negatif adanya keberagaman. Akibat positif. Yang pertama, menerima perbedaan. Yang kedua, memperkaya wawasan. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, belajar memaafkan. Dan yang kelima, berbagi informasi. Akibat negatif, yang pertama menimbulkan perdebatan, yang kedua memecah antar suku, yang ketiga
memicu pertengkaran. Yang keempat, berbeda pendapat. Dan yang kelima, tidak mau bersatu. Nah, perlu diketahui ya adik-adik, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Perlu diketahui juga, yang pertama, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Jadi, kesimpulannya adalah Indonesia memiliki bermacam-macam budaya yang berbeda. Bangsanya pun memiliki suku, adat, kebiasaan, sifat, sikap, kemampuan, serta keterampilan yang berbeda. Namun perbedaan tersebut harus mampu menjadikan bangsa Indonesia semakin kuat dan semakin bersatu. Nah, demikian ya adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Cukup sekian pembelajaran dari kakak. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, contohnya seperti itu ya. Saya sudah selesai merekam presentasi yang barusan. Stop, kita silang. Tandanya adalah di sini di setiap slide yang tadi sudah direkam, di bawahnya itu muncul gambar speaker seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kita klik, ini artinya tadi yang sudah kita rekam itu sudah tersimpan di PowerPoint-nya. Coba kita jalankan dulu ya hasil rekaman yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Nah, itu suara saya tadi yang sudah direkam ketika merekam presentasi yang barusan. Jadi sudah otomatis tersimpan di sini. Oke, berarti sudah selesai kita rekam. Tapi misalkan kita inginnya ada background musiknya nih, biar lebih menarik lagi si PowerPoint-nya. Bisa teman-teman, tadi kan sudah ada rekaman suara kita ya. Di masing-masing slide-nya, sekarang kita tambahkan background musik agar gak terlalu sepi nih dan terlihat menarik. Caranya adalah kita masuk ke menu insert. Klik insert. Lalu di sini ada audio. Kita klik audio. Kita pilih audio on my PC. Lalu kita pilih background yang kita inginkan. Setelah itu kita insert.
Nah, akan muncul lagi gambar speaker seperti ini. Ini beda ya dengan speaker yang di bawah ini. Kalau yang di bawah ini rekaman suara tadi yang direkam. Dan kalau yang di atas ini adalah untuk background musiknya. Untuk backsound-nya kita kecilkan saja volumenya agar tidak bertabrakan dengan suara rekaman yang tadi. Pilih yang low. Dan kita ke menu playback. Kita jadikan ini sebagai background musik. Jadi kita klik play in background. Nah, seperti ini. Kalau sudah, lalu kita save pekerjaan kita. Tapi di sini tipe filenya itu jangan PowerPoint presentation. Coba kita save as. Nah, ini tipenya itu kita ganti jadi video MP4. Lalu kita save. Nah, ini tandanya yang di bawah itu kita sedang mengconvert PowerPoint tadi untuk dijadikan video ya teman-teman. Jadi kita tunggu dulu. Jadi jika semakin banyak slide-nya dan animasinya itu, semakin lama pula untuk proses creating video ini. Jadi kita tunggu dulu ya teman-teman. Nah, sudah selesai nih teman-teman. Sudah hilang ya tanda convertnya tadi. Itu artinya sudah selesai. Disimpan dalam bentuk video. Coba kita buka. Nah, ini dia videonya. Sekarang kita coba open seperti apa hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Di sini kakak akan menjelaskan tentang keberagaman karakteristik individu. Muatan PPKN Zona 7 Subtema 3, kelas 3 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu memahami keberagaman karakteristik individu seperti sifat, sikap, kebiasaan, dan lainnya. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan makna karakteristik individu di lingkungan sekitar. Tuhan menciptakan manusia dengan karakteristik yang beragam. Dengan adanya keberagaman karakteristik individu,
dapat membuat kita belajar saling menghargai dan saling menghormati. Perbedaan setiap individu adalah salah satunya bisa kita lihat dari sifatnya, sikapnya, dan kebiasaan sehari-hari. Nah, apa itu sifat? Sifat adalah ciri khas yang ada pada diri seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan orang lain. Sifat disebut juga dengan watak atau karakter. Sifat dibagi menjadi dua, yaitu sifat positif. Sifat positif adalah sifat baik yang harus kita biasakan. Contohnya, jujur, dermawan, rendah hati, sopan, santun, humoris, tegas, lemah lembut, penyayang, rajin, disiplin, pemberani, penyabar, penolong, bertanggung jawab, dan lainnya. Yang kedua, sifat negatif adalah sifat buruk yang harus kita hindari. Contohnya, suka berbohong, boros, pelit, malas, penakut, kasar, keras kepala, sombong, dan lainnya. Selain memiliki sifat yang berbeda, setiap orang juga memiliki kebiasaan yang berbeda. Kebiasaan seseorang akan mempengaruhi sifat atau karakter yang dimiliki orang tersebut. Contohnya, setiap hari ayah dan aku selalu bangun pagi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kebiasaannya yaitu bangun pagi, sifatnya yaitu rajin dan disiplin. Sikap memahami, menghargai, dan menghormati sifat dan kebiasaan orang lain merupakan sikap menjaga kerukunan dan persatuan yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Dalam lingkungan pertemanan di sekolah, selain perbedaan sifat, sikap, dan kebiasaan, kita juga bisa menemui adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dari masing-masing siswa. Adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dapat menunjukkan sikap saling menghargai, saling menolong, dan saling melengkapi. Berikut ini contoh kemampuan dan keterampilan setiap siswa. Misalnya, siswa A memiliki kemampuan dan keterampilan hitung cepat. Siswa B memiliki kemampuan dan keterampilan membuat prakarya. Siswa C memiliki kemampuan dan keterampilan menyanyi dengan suara merdu. Siswa D mempunyai kemampuan dan keterampilan berolahraga dengan lincah. Siswa E mempunyai kemampuan dan keterampilan dalam berbicara di depan umum dengan percaya diri. Setiap orang itu memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda, jadi jangan merasa iri ketika melihat teman kita pandai berhitung, berolahraga, sementara kita kurang, karena diri kita juga pasti memiliki kemampuan dan keterampilan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dalam lingkungan pertemanan, kita tetap dapat saling membantu, saling melengkapi, dan saling bekerja sama. Contohnya, ketika ada tugas kelompok di sekolah. Kerjasama disebut juga kolaborasi. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Manfaat kerjasama yang pertama ialah tujuan lebih cepat tercapai. Yang kedua, pekerjaan lebih cepat selesai. Yang ketiga, pekerjaan lebih mudah dikerjakan. Yang keempat, menunjukkan sikap semangat persatuan. Yang kelima, melatih untuk menghargai pendapat orang lain. Sikap bekerja sama merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam bekerja sama,
pasti ada anggota kelompok yang mengeluarkan pendapat. Pendapat setiap orang tak selalu sama. Jika kita tidak bisa menerima dan menghargai pendapat orang lain, maka akan timbul pertengkaran yang dapat memicu perpecahan. Tetapi, jika kita bisa menerima dan menghargai perbedaan pendapat, maka hal tersebut akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Berikut ini akibat positif dan negatif adanya keberagaman. Akibat positif. Yang pertama, menerima perbedaan. Yang kedua, memperkaya wawasan. Yang ketiga, saling menghormati. Yang keempat, belajar memaafkan. Dan yang kelima, berbagi informasi. Akibat negatif. Yang pertama, menimbulkan perdebatan. Yang kedua, memecah antar suku. Yang ketiga, memicu pertengkaran. Yang keempat, berbeda pendapat. Dan yang kelima, tidak mau bersatu. Nah, perlu diketahui ya adik-adik, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Perlu diketahui juga, yang pertama, dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Jadi, kesimpulannya adalah Indonesia memiliki bermacam-macam budaya yang berbeda. Bangsanya pun memiliki suku, adat, kebiasaan, sifat, sikap, kemampuan, serta keterampilan yang berbeda. Namun perbedaan tersebut harus mampu menjadikan bangsa Indonesia semakin kuat dan semakin bersatu. Nah, demikian ya adik-adik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Cukup sekian pembelajaran dari kakak. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, bisa nggak membuat video seperti ini? Bisa dong ya. Intinya teman-teman buat dulu PowerPoint-nya semenarik mungkin. Setelah itu, baru ikuti langkah-langkah untuk membuat video pembelajaran dari PowerPoint yang sudah di-sharekan atau dibagikan tadi. Cara-caranya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.